Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah rutin yang hadir setiap Senin ba'da asar di Masjid Jami' Nurul Yakin Ciamas, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Dan semoga para ibu semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala dari berbagai penyakit, dari berbagai wabah dan malapetaka, sehingga para ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, diaku sebagai salah satu bagian dari umatnya, dan semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah sebelumnya dia buka dengan zikir dan al-asmaul husna, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Wasiyatul Mustafa, masuk ke bahasan perintah mengasihi atau mencintai sesama manusia, nomor 8. Sama nomor 8 juga kalau salah itu. Benten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Wahai Sayyidina Ali, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Para ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, hari ini kita bisa hidup berdampingan, rukun, harmonis, bahkan sedapat mungkin menghindari pertengkaran dan permusuhan. Itu karena agama kita mengajarkan kasih sayang. Hendaknya kita satu sama lain saling mengasihi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, kita nih yang berusaha beriman, menjaga keimanan kita, menuruti segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Kita ini sesama orang-orang beriman, ikhwatun, adalah bersaudara. Apakah bersaudaranya hanya karena hubungan darah saja misalnya? Bukan. Tapi di sini ditegaskan dengan ungkapan innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang beriman, berarti karena memiliki dasar keimanan. Saya dengan ibu, saya dengan siapapun, selama dia adalah sama-sama orang beriman, maka itu adalah ikhwah. Apa ikhwah itu? Bersaudara. Karena kita satu sama lain, sama mukmin itu bersaudara, fa aslihu, maka islahkanlah, damaikanlah, atau perbaikilah hubungan baina akhwaikum, antara kedua saudaramu. Kalau tidak ada pertikaian, jaga terus hubungan baik antara saudara. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, baik itu perselisihan pendapat, pertikaian ataupun konflik, segera diredakan, diislahkan, damaikan. Kalau ada yang putus daripada ikatan silaturahim, kata Nabi, sil man qata'aka, yakni sambunglah orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Jangan putus, ya, jaga persaudaraan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang, persaudaraan, iman, takwa, dan kasih sayang itu satu sama lain memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat erat. Sampai-sampai dua ayat selanjutnya, innamal mu'minuna ikhwatun, ayat 10, kemudian dua ayat selanjutnya ayat 12, di situ membahas bagaimana dalam rangka menjaga hubungan satu sama lain sebagai saudara, dan dalam rangka mengasihi sesama. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran minadh-dhanni, apa? Banyak prasangka, seperti su'ul dhon. Bagaimana hubungan kita mau baik kalau kita satu sama lain memiliki sangkaan yang jelek alias su'ul dhon? Makanya Allah mengingatkan, nggak akan ada kasih sayang kalau ada su'ul dhon. Ibu kalau buruk sangka sama orang, kira-kira ibu jadi kasihan nggak dengan dia? Kayaknya nggak, karena sudah buruk sangka. Makanya Allah mengingatkan, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran, kebanyakan minadh-dhanni, daripada apa? Buruk sangka atau curiga. Kenapa? Inna ba'dadh-dhann ismun, karena sesungguhnya daripada sangkaan itu adalah ismun. Sangkaan yang buruk adalah dosa. Nuduh orang tanpa bukti apalagi bisa jadi fitnah. Enggak boleh, apalagi kata Allah dalam ayat 12 ini, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan. Kita ini kadang menelusuri
Tetangga kita baru punya mobil, kadangkala ada orang usil. Itu orang punya mobil ngeredit atau korupsi atau warisan atau dapat ngasih atau dapat nipu atau dapat nyolong. Tuh, kadangkala kita suka pengen tahu. Akhirnya cari-cari tahu, tajasus. Kata Allah, wala tajassasu. Kadangkala mulanya dari buruk sangka, nyangka orang, nih orang punya mobil, dapat apa ini? Akhirnya apa? Tajassus, mencari cari tahu. Kata Allah, wala tajassasu. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Lanjut ayat 12 ini apa? Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Apa menggunjing? Gibah, ngomongin orang. Dan yang dibicarakan itu adalah fakta, apa adanya yang terjadi. Namun kalau orang yang dibicarakan, yang diomongin itu mendengar dan dia membencinya, itu adalah ghibah. Apalagi kalau bohong alias fitnah. Hati-hati, nuduh tanpa bukti. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sampai Allah nyindir, memberikan perumpamaan orang yang suka ngomongin orang. Ini kadangkala nggak kerasa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan memberi taufik dan hidayah agar kita menghindari dosa-dosa ini. Sampai Allah nyindir begini, Bu, di ayat 12 juga. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian suka ayyakula untuk memakan lahma akhihi, daging saudaranya. Berarti bangke, maitan. Ditegesin lagi, maitan, halnya yang sudah mati alias bangke. Fakarihtumu, Allah langsung menjawab, pasti tahu, maka tentulah kamu akan membencinya, merasa jijik. Kenapa Allah nyindir dengan kata-kata ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi? Yang namanya orang diomongin, tahu nggak kalau dia sedang diomongin? Enggak. Sama kayak daging jadi bangke lalu dimakan. Si bangke tersebut ngerasa nggak kalau sedang dimakan? Enggak. Yang kedua, itu sindiran. Orang yang ngomongin orang sama dengan dia telah mengambil hak orang lain. Nah, kaitannya dengan mengasihi, mencintai sesama, maka tidak akan muncul rasa kasih dan sayang, rasa mencintai sesama. Ingat, yang dimaksud kasih dan sayang serta cinta di sini bukan cinta menurut anak-anak muda, bukan. Tapi kita cinta, kasih dan sayang adalah karena Allah. Sampai pada pesan tadi, hubbali akhika, cintailah, kasihilah saudaramu. Sebagaimana tadi orang-orang beriman, kita ini sama-sama saling saudara, satu sama lain saling mengasihi. Kita harus mencintai, mengasihi, menyayangi saudara kita, saudara seagama, apalagi selain seagama juga sekandung, satu saudara sedarah. Oh, itu harus. Sampai-sampai kata Nabi, hubbali akhika kama tuhibbu li nafsika, kamu cintai saudaramu itu sebagaimana kamu mencintai, menyayangi, mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, kita sayang nggak sama diri kita? Nyaah teu? Nyaah. Sampai kalau kita cubit, kita sakit, kita tangan kiri gatal, kanan akan garuk. Itulah bukti saling kepedulian satu sama lain. Maka kita harus peduli juga. Kalau kita tidak mau dijolimi oleh orang lain, maka kita juga jangan menjolimi orang lain, gitu saja. Kalau kita ingin dikasihi, maka kita juga harus mengasihi. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mau mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi.
Tentang malayarham layurham ini satu waktu ada seorang sahabat Nabi punya anak 10. Bilang pada Nabi, kalau saya sama anak saya nggak pernah nyium anak saya, biasa-biasa saja. Nabi lantas menganjurkan, cium, peluk anak kita sebagai bentuk kasih dan sayang. Ya tentu kalau dia salah kita tegakkan hukum alias ada namanya sanksi. Sebab kalau kepada anak terlalu dimanja jangan, ataupun dikeraskan tanpa proporsional juga jangan. Anak kalau hanya dipuji, disanjung, disayang tanpa adanya sanksi ketika dia salah, maka di luar dia akan ngelunjak. Di sekolah ada piket nggak mau karena biasa dimanja. Sebaliknya anak jangan hanya dihukum saja, disanksi saja, bahkan dicerca tanpa ada pujian ketika dia benar, tanpa ada hadiah ketika dia berprestasi. Yang ada dia akan minder ketika di luar. Makanya Nabi mengingatkan, cium. Sampai kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasih. Harus sayang sama anak kita. Sambil peluk, sambil cium kepalanya, Rabbi habli minas solihin, sambil doakan begitu, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah untukku berupa keturunan yang soleh. Itu kan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang istiqamah mendirikan sholat, dan juga dari keturunanku. Ya Allah ya Tuhanku, perkenankanlah, terimalah doaku ini. Doa sambil peluk, cium anak-anak kita yang masih kecil ya. Saya yakin orang tua tuh sayang semua sama anak. Masalahnya anaknya kadang nggak kasihan sama orang tua. Satu ibu, satu orang tua bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu meskipun dia patungan bisa ngurusin orang tua. Dan kadangkala dulu orang tua kita berbohong kepada kita, nak makan, ibu udah makan, udah padahal belum, hanya demi anaknya biar bisa makan. Itulah orang tua. Saya yakin kalau kasih sayang orang tua kepada anak itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Doakan terus. Istilahnya kalau orang tua apalagi ibu, sa ciduh metu, saucap nyata. Sampai istilahnya kalau ada anak celaka, ditiup, sa ciduh metu. Ya, padahal di situ ada doanya. Kita nggak ngelihat jijinya saat itu dulu. Ya. Karena orang sekarang terlalu pinter, akhirnya ini diteliti begini, kita mah karena apa? Doanya orang tua. Anak jatuh entah itu di luar nalar otak akal kita, rambut ibunya ke anaknya. Padahal kalau mau diteliti itu mungkin karena kasih sayangnya. Anak yang tadinya nangis langsung dirawel, langsung diambil, dipeluk, dia merasakan kasih sayang. Sehingga si anak melihat betapa kasih sayang, betapa nyaahna kolot ke anak, rambutnya pun dibelaikan kepada anaknya. Itu buktinya. Nah, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Pesan Nabi ini sejalan juga dengan hadis beliau, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba, sehingga ia mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, yakni apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita sayang, cinta, peduli sama diri kita, maka kita pun harus sayang kepada orang lain. Apalagi kita sama mukmin. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhu.
Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Satu mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan. Ibarat bangunan ada pasir, ada bata, ada semen, ada batu split, ada airnya, ada behelnya atau ada apa namanya? Ada besinya. Sekarang ngecor ada spandeknya atau ada papannya, satu sama lain saling mengokohkan. Maka kita saling mengasihi dan bersatu. Ya. Bahkan kalau kita satu sama lain saling mengasihi, apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang pengasih, yarhamuhumur rahman, maka pasti akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, penyayang. Karena itu irhamu, maka sayangilah, kasihilah oleh kalian semua ahlal ardi, penduduk bumi. Dalam riwayat lain, man fil ardi, makhluk atau siapapun yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka akan mengasihi kepada kalian man makhluk fis sama, yang ada di langit. Kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, wal muradu bi ahlis sama, yang dimaksud dengan penduduk langit adalah al-malaikah, yaitu malaika. Ketika kita mengasihi penduduk yang ada di bumi, maka penduduk yang ada di langit akan mengasihi kita yang ada di bumi. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, yang dimaksud bi ahlis sama, penduduk langit adalah al-malaika. Dan makna daripada kasih sayang malaikat kepada penduduk bumi adalah berupa doa para malaikat untuk penduduk bumi. Dengan doa apa? Birrahmah wal magfirah, doa kasih sayang dan ampunan. Jangan sepelekan berkasih sayang. Sampai kita ini kepada siapapun harus berbuat baik. Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala dalam kitab Faidul Qadirnya, beliau menyebutkan bisighatil umumi yashmalu jami'a asnafil khalaiqi. Sabda Nabi di mana Nabi berpesan, kasihilah oleh kalian siapapun yang ada di bumi. Ini kata Imam Al-Munawi, sabda Nabi tersebut rahmati kepada penduduk bumi itu bersifat umum, menyeluruh, ya. Maka ini termasuk yashmalu jami' asnabil khalaik, ini mencakup seluruh jenis makhluk. Sampai kata Imam Munawi, fayarhamuhul bar wal fajir wan natik wal mubham wal wahsyu wat tayru, termasuk adalah mencakup rahmat kepada baik itu orang yang baik, ya, orang yang baik. Jelas kalau kepada orang baik kita berbuat baik, mengasihi. Ataupun kita kepada orang yang fajir, pelaku dosa. Bagaimana itu? Minimalnya kita ketika ada orang pelaku dosa, kita boleh menasihati dia, dan itu sebagai bentuk kasih sayang kita. Nyaahna urang ka anjeunna. Ketika ada orang, baik itu teman kita atau tetangga kita, mengingatkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, utamanya dengan cara yang baik. Karena cara yang terbaik mengingatkan orang adalah ketika di belakang dalam keadaan sepi, tidak di depan orang
banyak. Ketika ia mengingatkan kepada kita dengan niat yang baik tentang urusan akhirat, maka ketahuilah orang itu ingin berteman, ingin bersaudara, bertetangga, tidak hanya dengan kita di dunia saja, tapi juga di akhirat. Jangan dulu kita berkata sok tahu lu, sok ngurusin orang lu. Kalau kita punya hati yang bersih, insya Allah merespon, menanggapinya dengan baik. Nah, para ibu, kita menasihati orang yang fajir, pelaku dosa, niatkan juga karena kasih sayang. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini dijelaskan juga dikutip di dalam kitab Syarah Nasoil Ibad. Ketika kita melihat orang lain, misalnya yang lebih tua, bisa jadi dia itu sudah lebih dulu dan banyak beribadah, beramal saleh karena Allah. Ketika ada orang yang lebih muda dari kita, bisa jadi dia itu belum banyak melakukan dosa, beda dengan kita yang lebih tua. Melihat orang yang melakukan dosa, bisa jadi nanti dia meninggal husnul khotimah, dia taubat. Betul nggak? Nah, termasuk itu. Hati-hati juga, jangan anggap sepele tentang kasih sayang atau mengasihi, menyayangi orang lain. Toh Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan bahwa dalam surah Al-Fatih ayat 48 Allah Ta'ala menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Artinya Rasulullah itu sangat pengasih, sangat penyayang. Sekali lagi, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh mengasihi orang lain ataupun makhluk lain. Ingat, ada seorang pelacur yang dikabarkan masuk surga hanya gara-gara apa? Memberi minum kepada seekor anjing. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annam ro'atan, bahwasanya ada seorang wanita baghiyan, baghiyan, yang mana wanita tersebut adalah seorang pelacur. Ro'at kalban, itu wanita melihat seekor anjing fi yaumin harin, pada satu hari yang terik panas, satu hari yang sangat panas. Yutipu bibirin, itu seekor anjing mengelilingi sebuah sumur. Qad adla'a lisanahu, sambil itu lidah si kalb, si anjing menjulurkan lidahnya, sambil itu lidahnya anjing menjulur sampai sambil itu anjing menjulurkan lidahnya minal atasi, karena saking kehausan. Fanaza'at lahu, lantas si wanita ini melepaskan bimuqiha, sepatu kulitnya, untuk mengambil air sumur yang akan diminumkannya kepada itu anjing yang sedang kehausan. Faghfira lahu, lantas wanita itu diampuni dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa pelajarannya? Betapapun ia memiliki masa lalu, tapi karena dia iman kepada Allah, taubat, tentunya kita yakin husnudzon wanita ini taubat, mengakui akan kesalahannya, dan kemudian
dia mengasihi, menyayangi sama makhluk meskipun itu adalah anjing. Tapi karena kasih sayang itulah menjadi asbab ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ayo kita semua berusaha saling mengasihi terhadap sesama, utamanya sesama orang-orang beriman. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayo kita berbuat baik kepada sesama. Apalagi ini di bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbuat baik karena Allah dan karena gembiranya kita sebab memasuki bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qatri untha wa dzakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kealbaan. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-faqir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.